Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman para pecinta otomotif. Jumpa lagi di video vlog saya Arianto, Kancil Autopart Batam. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba berbagi informasi tentang salah satu unit yang sudah cukup langka ya di Indonesia. Dan kebetulan ini dari pabrikan Mitsubishi, yaitu Mitsubishi Lancer Libero. Kalau di sini disebut ya bukan di sini ya, tapi memang pabrikan Mitsubishi mengeluarkan salah satu varian andalannya jenis wagon, yaitu dengan sebutan Lancer Libero. Jadi teman-teman, basic dari mobil ini sendiri yaitu Lancer CB atau CD. Jadi nomor sasis dia bersasis CB4, atau kalau teman-teman biasa sih sebut dengan sebutan Evo 3, tapi ini mesinnya bukan Evo. Kebetulan ini mesinnya mesin standar 4G92 SOAC 1,6. Nah, sebentar kita buka sebenarnya karena sendiri ini agak repot. Jadi kita review dari mesin. Jadi untuk mesin standar pabrikan, kode sasisnya CB4 atau sering kalau di nasional tuh CD, atau sasisnya standar Evo 3. 1, 2, dan 3 sama sasisnya. Untuk mesin standar kotor ya teman-teman, karena memang mobil ini mobil bahan, baru ya seminggu yang lalu saya dapat mobil ini. Jadi ya kita review apa adanya. Kalau untuk dari segi mesin sih tidak banyak bisa kita kasih informasi teman-teman. Yang jelas ini standar ting-ting bawa pabrikan. Jadi ya banyak ya informasi tentang mesin mobil ini. Yang jelas mobil ini mobil harian, bukan untuk mobil balap. Dari segi bodi, terutama untuk bagian depan, sama persis 100% sama persis dengan CB4 pada umumnya. Mulai dari bempernya dengan motif, aduh sakit kupingku, dengan bemper motif ya garis-garis, lalu pindah ke grill standar ya, baik headlamp dan lampu sen, termasuk kap mesin sama persis dengan CB4. Yang membedakan dari mobil ini yaitu hanya di bagian bokongnya. Jadi memang mobil ini peruntukan untuk mobil keluarga, mobil untuk istri ya, lebih tepatnya cocok kali. Jadi bagi teman-teman yang udah beristri, mobil ini sangat recommended, karena satu dia cocok untuk bawa keluarga besar ya, anak 4 lah ya, dan dia transmisi matic. Jadi teman-teman, ini asli masih ting-ting. Mungkin catnya memang udah pernah kena siram ulang, tapi dari keseluruhan untuk bahan mobil ini masih sangat layak pakai dan sangat untuk dirawat. Jadi yang membedakan hanya di bagian belakang, yaitu bokong. Jadi di belakang kalau untuk mobil ini cukup luas untuk naruh-naruh barang ya. Sudah dilengkapi sama spoiler belakang dan roof atas kalau untuk tambahan naruh barang. Mobil ini termasuk rendah ya teman-teman. Ya, lebih kurang memang kayak sedan, cuma memang kalau dilihat dari segi fisik cukup rendah dan asik ya tengoknya.
Lampu-lampu sennya masih standar ori Stanley kanan kiri, dan dilengkapi dengan emblem. Emblemnya ini asli teman-teman, makanya dia terlihat masih mengkilat karena cetakannya terlihat dari dalam kaca. Jadi dia tidak bisa dipudar karena terlindung sama kaca. Dan kacanya juga masih standar pabrikan Mitsubishi, ada lambang 3 berliannya. Lalu dilengkapi dengan lensa sama, ini juga seperti itu, masih orisinil. Kalau ini stiker ya, standar atau apa tuh, atau standar. Dari bumper agak beda dari versi sedannya. Kita pindah ke bagian dalam. Aduh. Wah, ini dia teman-teman. Soknya udah mulai agak rusak teman-teman, jadi harus agak ditahan. Jadi kalau untuk bagian belakang bagasi cukup luas, mungkin bisa masuk kalau orang 3 duduk di sini bisa ya, muat. Aku rasa kalau duduk nongkrong, muatannya bisa tambah ya, setidaknya 2 orang lagi asal mau duduk bersila. Kalau untuk kursi tetap 2 baris depan dan belakang. Jadi kalau untuk kapasitas orang ya, hanya orang. Kalau untuk standarnya memang 5 orang lah. Tapi kalau ada tambahan di belakang, kalau mau duduk sini ya nggak apa-apa ya, bisa saya rasa. Sebenarnya kalau untuk ban serep dia di bawah ada peruntukan ban serepnya. Ini juga ada ban serep di bawah. Jadi double ini ban serepnya. Bawah ada ban serepnya. Kita pindah ke depan, cukup dibanting. Jadi teman-teman, interior bagian dalam dari mobil ini tidak ada yang spesial dari Lancer CB pada umumnya. Standar sama persis. Dashboardnya standar, belum dilengkapi sama airbag, dilengkapi sama laci semua ya mobil ya, yang tidak stop juga. Terus sayangnya untuk bagian interior ini kisi-kisinya udah pada brodol ya. Frame kisi-kisi AC-nya, terus AC-nya pun masih standar, masih pakai tombol dan pencetan. Dan ini semua berfungsi dengan baik, cuma tampilannya aja udah mulai rusak. Lalu di bagian atap kita pindah standar. Untuk sun visor sudah dimodifikasi dan dibungkus ulang sama pemilik sebelumnya. Jadi saya dapat unit ini sudah seperti ini. Kalau untuk jok ini sepertinya pun sudah dibungkus ulang. Sudah dibungkus ulang dan cukup rapi. Ya karena mobil ini sudah cukup tua ya, jadi mungkin kondisi awalnya udah tidak bagus, makanya udah di retrim ulang sama pemilik sebelumnya. Jadi untuk mobil ini sih sebenarnya tidak begitu banyak bisa kita review, karena ya yang menarik dari mobil ini ya cuma ini tadi, karena jarang ya. Dan kebetulan ini mobil saya dapat kondisi seperti ini, dan kebetulan masih orisinil, jadi asli bukan potongan, bukan comfortan, pure 100% orisinil barangnya. Cuma memang kondisinya tidak 100% mulus karena masih bahan. Untuk ini mobil ada beberapa teman sudah datang nanyain kira-kira mobil ini mau dijual, mau dipotong atau mau diapain. Dari saya sendiri sih belum tahu ya, tapi rencana sih pengen ini untuk pakaian hari-hari, rencana sih untuk istri bawa anak-anak sekolah atau belanja, karena memang ya sayang ya, kapan lagi mau dipelihara, mumpung lagi ada barangnya. Cuma ya kita nggak tahu ke depan, namanya saya usaha juga, modalnya kecil-kecilan. Kalau memang sekiranya cocok di harga, mungkin saya lepas juga akhirnya. Cantik ya, cantik. Kalau untuk segi pasaran sih mobil ini harganya ngambang ya, tergantung pemilik. Kira-kira
berapanya tidak tahu, tidak begitu paham soal pasarannya. Yang jelas kalau untuk di Batam sih ya sekitar 30 sampai 50 tergantung kondisi. Kalau di Batam ya, kalau di luar ya pastinya lebih dari itu, karena mobil ini khusus Batam, jadi memang mobil ini tidak bisa dibawa keluar selain ke Batam. Jadi memang untuk peruntukan Batam. BP-nya tidak perlu digeblur karena tidak perlu takut. Lengkap, surat-surat lengkap. Ini dia teman-temannya penampakan dari Mitsubishi Lancer CB4 atau sering kita sebut dengan Mitsubishi Libero Wagon. Bagi teman-teman yang suka, jangan lupa di like, komen, terutama komennya teman-teman, tolong dikasih saran dan kritik tentang video-video saya yang saya bikin. Apa-apa aja kira-kira yang bisa saya bikin, biar intinya kita saling sama-sama belajar tentang mobil-mobil rari, mobil-mobil langka yang ada di Batam pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video dari saya. Semoga kalian suka dan sedikit menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan kita tentang perotomotifan di Indonesia. Oke, jangan lupa di like, komen dan subscribe Kancil Autopart Batam. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.